Saya tidak, itu terkait dengan aset Kemenpora. Yang katanya 3.000 item itu adalah aset untuk keperluan rumah dinas. Betul. Saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan oknum pejabatnya. Tapi karena saya melihat logika hukumnya terlalu aneh, makanya saya mulai ikut terjun. Ya, karena saya melihat logika hukumnya terlalu aneh, disitulah saya mulai mengeluarkan unek-unek saya. Kalau sekedar banyak perkara korupsi saya tidak campurin, banyak sekali. Tapi 3.000 item katanya untuk perlengkapan rumah dinas, dari mulai matras, pompa air, sendok, garpu. Baik, makanya saya tadi tanya Bung Dias ini. Bung Dias ini kan sudah kering keluar masuk menteri. Saya pun sudah pernah masuk ke rumah dinas Bapak dia, Ketua MPR. Saya nggak melihat ada 3.000 item. Gimana menurut Anda salah dua-duanya ya? Mas Dias sama Mbak Putri tanggapannya gimana nih? Masuk di akal enggak rumah menteri ada 3.000 item peralatan yang ditanggung oleh negara? Mas Dias dulu. Mas Dias dulu. Iya, makanya saya tadi katakan bahwa bagaimana cara penghitungannya kita nggak tahu juga. Dan bulky item atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan itu barang-barang yang umum lah gitu ya. Misalnya ada kamera atau ada pot, ada kursi, ada karpet, ya itu memang nggak mungkin bisa masuk ke situ sebanyak itu. Tapi lagi-lagi saya nggak mau berprasangka dulu. Lebih baik memang Kemenpora sendirilah biarkan yang sedang menyelidiki itu penghitungannya sebenarnya seperti apa sih yang dulu itu. Gitu. Begitu. Kalau Putri gimana? Sebab wanita lebih apik nih kalau menghitung barang-barang di rumah gitu ya. Barang-barang di rumah. Kalau pengalaman aku sih waktu itu, kalau waktu dulu Papa menjabat sebagai Menteri Kehutanan, sekarang juga kita di rumah dinas itu tidak mungkin ada sampai dengan 3.000 items. Benar. Bahkan seingat saya memang items yang ada di situ adalah items yang memang sudah ada dan mungkin dari periode sebelumnya. Benar. Baik, tahan dulu sebentar. Kita cooling down station dulu, karena kalau sudah bersama dan dicecer sama namanya Hotman Paris, ujung-ujungnya pusing. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah nih dua tamu saya masih bertahan di sini. Ada yang low out loh, langsung loh. Jadi tepuk tangan dulu, kasih semangat dulu dong buat tamu kita. Mereka bertahan karena sudah terbiasa dengan hajaran-hajaran baik dari netizen, baik dari ya orang-orang nyinyiran-nyinyiran seperti inilah ya. Nah tadi balik lagi sebentar kepada Mbak Putri sebelum kita break iklan. Katanya pernah menjadi pegawai di perusahaan multinasional. Benar nggak itu perjuangan sendiri atau juga diperbantukan dalam tanda kutip, Mbak? Silakan. Betul, jadi waktu lulus itu aku memang sempat kerja di salah satu perusahaan multinasional. Caranya ya aku apply seperti biasa, lalu dipanggil interview dan saat itu diterima. Gitu. Jadi nggak ada embel-embel diperbantukan ayah atau apalah segala macam enggak ya? Enggak ada sih, karena memang papa aku juga tipe yang tidak memanjakan anaknya. Jadi bukan karena anak pejabat terus disuapin sendok emas gitu ya, apa-apa disediain dan lain sebagainya, enggak. Adikmu satu sekolah sama anak saya? Iya, di JIS dulu kan? Di JIS, sekarang di Amerika? Sekarang di Amerika, Bang. Yang cewek kan? Yang cowok. Oh yang cowok. Sekarang. Nah Mbak Putri sampai saat ini kan masih berbisnis dan segala macam. Sedangkan suami juga udah politikus. Kenapa nggak nyalek juga? Artis-artis kenapa nggak langsung jadi capres gitu loh? Terus capres lagi. Jangan tanggung lah capres. Gitu. Kalau artis kan lagi pada heboh nyalek nih. Nah, sekarang nih anak pejabat nih kenapa kan udah semuanya politikus, kenapa nggak ikutan juga Mbak Putri? Ya karena politik itu kan pengabdian. Memang ayah saya Pak Zul itu selalu bilang pokoknya nomor satu sebelum jadi politisi itu ekonomi harus mapan dulu. Oh gitu ya? Ekonomi harus mapan dulu. Jadi bisnis dulu. Karena banyak sekali kejadian kita lihat yang mungkin memaksakan anaknya untuk terjun ke politik. Anaknya belum siap dan lain sebagainya, akhirnya terkena kasus. Akhirnya nyolong sana sini begitu kan? Jadi harus mapan dulu ekonomi, kalau bisnisnya udah jalan mau nyalek itu silahkan aja. Gitu. Jadi kita udah cukup, dengan kecukupan kita pengen mengabdi buat masyarakat. Karena itu kan pengabdian. Bukannya kita masuk politik supaya kita bisa ngambil kanan kiri gitu. Itu bagus tadi, mapan dulu baru bisa berpolitik. Mas Dias kenapa nggak terjun militer juga, nggak tertarik? Nah lu coba, kenapa nggak militer? Kan jenderal bapaknya, Hendro Priyono. Kan udah ibaratnya wow gitu. Memang nggak tahu kenapa dari dulu memang kurang tertarik dengan dunia gitu ya? militer. Passionnya aja mungkin beda. Mas Dias cerita dong, tadi kan keluh kesahnya udah bagaimana meng-adore dan suka banget dengan karakter Pak Jokowi udah. Penasaran nih, kerja jadi stafnya Pak Jokowi
gaji cocok nggak sih? Nah, gajinya oke nggak sih? Siapa tahu anak-anak sekarang kan kalau ditanya cita-citanya apa? Kalau zaman dulu kan pengen jadi guru, astronot, kalau sekarang udah berubah bang. Pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer. Siapa tahu ntar anak-anak sekarang tanya, pengen jadi apa cita-citanya? Pengen jadi staf kepresidenan. Siapa tahu, iya kan? Nah, langsung akan dijawab sama Mas Dias. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kalau mengenai kemewahan, saya rasa mobil sport lebih mewah daripada hanya keluar dari istana dengan mobil yang biasa-biasa aja, dengan mobil CR-V misalnya gitu. Jadi justru... Kok nyindir gua sih mobil sport? Kaitannya apa? Ya, loh, yang punya mobil sport kan bukan Pak Hotman aja. Raffi juga punya.